sebelumnya tuh pernah mimpi di bulan Ramadan kemarin. Mimpi di hijab putih. Di hijab putih. Ya, tapi hijabnya itu dalam keadaan agak kusut dan agak kotor. Terus sambil bercermin gitu, posisinya belum pakai hijab. Iya. Setelah pakai hijab itu keluar cahaya. Nah, Itu kenapa? ini teteh ngajak saya cek kodam. Enggak, Teu apal atuh teh kunaonnya. Mungkin teteh lagi ada sakit apa? enggak, soalnya aku Sebelum. enggak pernah dihijab. Oh sebelum. Sebelumnya Berarti teteh disuruh dihijab. Aku Iya tuh masih gana weh. Enggak. Sok terus cerita gimana? soalnya terakhir dihijab itu tahun 2020. Terus gak pernah dihijab lagi. Kenapa nggak dihijab lagi? Adalah pokoknya. Kecewa sama laki-laki yang nyakitin Enggak. kamu ya? Terus dihijab lagi itu baru 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Ya, itu kenapa mimpi? Kenapa dihijab lagi? Takut, itu mimpi kayak gitu kenapa? Bagus berarti. Ya, Kadang teh, cara Allah ngingetin itu kadang banyak teh. Memang mimpi itu bisa jadi salah satu pengingat. Memang. Mimpi itu jadi salah satu cara untuk ngingetin seseorang yang bebel, yang susah dinasehatin. Kadang harus diliatin pakai mimpi. Ini ibu-ibu aja kadang disuruh tahajud, harus didatengin jin eueup-eueup. Ayo ibu-ibu kena eueup-eueup biasanya siang atau malam? Malam jam berapa? Pas tahajud. Ibu pas sudah astagfirullah. Sare deui weh. Eta cekuntina teh aing geus hese ngahudangkeun. Itu luar biasa teh. Jadi memang ada yang sesuatu dari. Jadi gini teh. Halo, assalamualaikum. Jadi mimpi itu ya memang salah satunya ya bunga mimpi ya. Dari mimpi itu ada sesuatu reminder. Yang pertama itu kalau misalkan kita tidur dalam keadaannya baik, maka misal saya suka ngajak. Kalau kita mau isi horoh itu ya pastikan kita tuh sudah beres sholat, beres wudhu, tidur dalam keadaan wudhu. Maka ketika kita mimpi itu nanti tidurnya kita mimpinya itu mimpi yang jadi petunjuk. Nah, kayak misalkan ketika teteh misalkan, teteh udah nikah atau belum? belum. Belum ya. Misalkan seseorang yang belum nikah kemudian berisi horoh antara si Agus dan si Asep. Mana yang lebih baik? Tapi lagi deketnya sama si Agus misalkan. Tak ketika lagi deket sama Agus ini kemudian berisi horoh lah. Isi horoh. Nanti mimpinya ternyata ketika mimpi itu malah ketemu sama ular kobra. Ada ular kobra sampai ular kobranya ini mau matok. Maka hadirnya ular di mimpi dari isi horohnya ke Agus. Maka salah satunya jadi jawaban bahwa Agus itu nggak baik. Berarti bukan berarti si Agus itu orai. Tapi bil makna. Ada racun kan. Kan maknanya gitu kan. Oral kobra itu ada racun. Racun itu bisa mematikan, bisa membahayakan. Berarti bisa jadi jawabannya itu kata Allah nggak bagus. Dikasihnya kayak gitu. Nah kalau misalkan mimpi sesuatu yang jadi pengingat kita. Saya suka bilang. Mimpi itu harus diceritakan kepada orang yang baik. Saya tuh pernah dapat cerita gini deh. Jangan kadang nanti susah soalnya ini. Tapi saya bilang ini, nggak boleh main-main judgement mimpi itu nggak boleh. Nggak boleh karena nanti itu akan jadi beneran. Apa yang dia. Jadi kalau tadi Teteh udah bilang, kalau mimpinya Teteh itu tadi kayak begitu. Itu cara Allah mengingatkan Teteh. Sayangnya Allah ke Teteh untuk ngingetin Teteh supaya kemudian menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Tanpa alasan apapun hanya ingin bahagiain Allah aja. Dan usahain gak usah dilepas lagi. Apapun alasannya Teh. Mau Teteh kerja. Kalau Teteh kerja disuruh lepas hijab. Mending cari kerjaan yang lain. Yang kedua, Teteh lagi deket misalkan sama laki-laki yang rajin ke masjid. Taunya laki-laki itu malah ngejauhin Teteh, malah selingkuh. Teteh jadi kecewa, Teteh malah jadi buka hijab. Jangan juga. Jangan biarkan apapun dan siapapun sampai merusak keimanan kita, terutama ngelepas hijabnya kita. Dari sekarang bismillah aja, isi koma segininya Teteh, alhamdulillah. Pelan-pelan ge.
Jadi salah satu pengingat Allah itu kadang lewat dari mimpi juga teh. Jadi kalau kita sensitif kayak mohon maaf kayak ibu saya itu kadang suka diingetinnya lewat mimpi juga. Bahkan kayak meninggalnya kakak itu sebelumnya itu ya dikasih mimpi, udah dikasih isyarat bahwa kakak itu akan meninggal. Jadi baru besoknya kejadian. Jadi kadang kalau orang yang sensitif, hatinya bagus, hubungannya bagus sama Allah, itu ya dia suka dikasih mimpi yang bagus. Jadi pengingat juga dan kehati-hatian suka dikasih tahu lah. Allahu a'lam bishawab. Jadi kayak gitu ya teh ya, insya Allah. Kalau khodam di belakang teteh saya kurang paham. Tapi semangat ya teh, bismillah. Semangat ngajinya nggih. Rumah kamu di mana? Di Batu Jajar aku. Oh, water candle. Cililin. Bukan, itu di dekat Kopassus. Kalau Batu Jajar tuh yang apa sih? Hah? Kopassus? Wah, jauh tuh. Oh, Kopassus Citarum teh ya. Oh, dari situ. Di sini naik motor. Sendiri. Berdua sama temen. Cowok, cewek. Cewek. Cewek, mana temennya? Diajak teman atau kamu ngajak teman? Aku yang ngajak. Itu pakai mic teh. Apa? Aku yang ngajak. Kamu yang ngajak teman. Bagus tuh, temannya jadi jangan tinggalin teman yang bisa ngajak ketaatan ya teh. Bagus itu daripada kalau ngajak karaoke ulah. Ge. Mantap. Bismillah ya. Tiap Kamis kesini ge. Ya. Satu lagi. Udah cukup? Udah, makasih Pak. Sama-sama. Jangan manggil Bapak, panggil Pak AA. Ustadz. Pak, kolot pisan ya? Panggil Pak. Papap, manggil Papap aja.